Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insanul Abi WRB dengan NIM 22109320488. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait tugas sistem, dinamis dengan, judul jurnal yang akan saya review adalah modal simulasi sistem produksi dengan menggunakan pendekatan sistem dinamik guna meningkatkan kapasitas produksi tahu. Di mana di sini juga sudah saya cantumkan, identitas dari jurnal yang akan saya gunakan. Untuk dosen pengampu ada 2 yaitu Profesor Dr. Rika Ampuh Hadiguna dan Dr. Dina Ramayanti STMN. Baik, untuk yang pertama, di sini terkait artikulasi permasalahan, di mana permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah, terjadinya ketidakseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan, tahu di UKM Tahu ECO di Semarang. Kapasitas produksi aktual hanya mencapai rata-rata 957 tong per bulan, sementara permintaan pelanggan mencapai 1.005 tong per bulan. Akibatnya, UKM harus membeli tahu dari pihak lain untuk memenuhi permintaan, yang justru menambah biaya produksi karena eh, harga pembelian lebih tinggi dibandingkan produksi sendiri. Masalah ini muncul karena keterbatasan jam kerja dan tenaga kerja, sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas produksi dengan menambahkan waktu kerja menggunakan pendekatan sistem dinamis. Lanjut di sini terkait dengan formulasi hipotesis dinamika, di mana permasalahan ini itu penting untuk dikaji karena ketidakseimbangan antara permintaan dan kapasitas produksi ini dapat menghambat keberlanjutan usaha dan mengurangi keuntungan UKM. Diperlukan pendekatan sistem dinamis untuk melihat hubungan sebab akibat antar variabel dalam sistem produksi, seperti jam kerja, waktu lembur, jumlah pekerja, dan permintaan. Dengan simulasi sistem dinamis ini, penelitian ini ingin menguji bagaimana perubahan waktu lembur, di mana waktu lemburnya itu tuh 1 jam dan 2,5 jam mempengaruhi kapasitas produksi dan total output per bulan. Hipotesisnya adalah bahwa penambahan waktu kerja akan menambah atau meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan dan meningkatkan eh, permintaan pasar tanpa perlu menambah tenaga kerja. Selanjutnya terkait dengan causal loop diagram di mana di sini, menggambarkan, CLD yang di sini itu menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel utama seperti, total produksi, penyimpanan sementara, dan produksi siap kirim. Di mana di sini hubungan antar variabel ini membentuk satu loop utama yang bersifat balancing atau B1. Ketika total produksi meningkat, penyimpanan sementara juga meningkat yang kemudian meningkatkan jumlah produk siap kirim. Namun peningkatan produk siap kirim ini akan menyesuaikan kembali kebutuhan produksi, menciptakan keseimbangan dalam sistem. Dengan CLD ini kita dapat memahami uh, bagaimana setiap perubahan pada variabel produksi akan berdampak pada keseluruhan sistem. Selanjutnya terkait dengan stock and flow, di mana model sistem dinamis ini dibuat pada software Vensim yang menunjukkan adanya beberapa stok dan flow utama. Stok dalam model ini adalah penyimpanan sementara, yaitu tempat menampung produk yang sudah diproduksi sebelum dikirim. Flow dalam model ini terdiri dari total produksi dan produk siap kirim. Selain itu, terdapat variabel pendukung atau auxiliary seperti demand per periode, persediaan pihak lain, waktu lembur, jam kerja, hari kerja, dan kapasitas produksi. Kombinasi variabel ini menggambarkan aliran proses produksi dari input tenaga kerja dan waktu hingga output berupa tahu siap kirim. Selanjutnya terkait dengan formulasi matematis stock and flow, di mana setiap variabel dalam model memiliki formulasi matematis yang menggambarkan hubungan antar variabelnya. Sebagai contoh itu pada kapasitas produksi dihitung dengan rumus keseluruhan jam kerja dibagi dengan produksi 1 tong tahu dikalikan dengan hari kerja per bulan. Di mana penyimpanan sementara dihitung dari selisih antara total produksi dan produksi siap kirim dengan nilai awal tong 100. Total produksi mengikuti logika, jika kapasitas produksi itu lebih besar dari permintaan, maka produksi mengikuti kapasitas. Namun jika lebih kecil, maka sistem mengambil tambahan dari pihak lain. Selain itu, variabel waktu lembur dibuat acak atau random dengan fungsi random uniform.
lima 5,56,0 untuk mensimulasikan variasi waktu kerja. Rangkaian formulasi ini membentuk sistem matematis yang menggambarkan dinamika nyata dari proses produksi tahu. Adapun formulasi matematis, stock and flow yang saya gunakan itu sudah terdapat pada jurnal. Lanjut terkait dengan konstanta input model. Dalam, model simulasi ini terdapat beberapa konstanta penting yang diinputkan ke dalam Vensim, antara lain seperti jam kerja, hari kerja, jumlah pekerja, lama waktu produksi per tong, waktu lembur skenario 1, waktu lembur skenario 2, persediaan pihak lain, dan permintaan acak. Selanjutnya, terkait, dengan output dan perilaku sistem. Di mana output utama dari model ini adalah grafik kapasitas produksi per bulan. Grafik hasil simulasi ini menunjukkan, perilaku balancing dengan pola linear increase. Artinya penambahan waktu kerja menghasilkan peningkatan produksi yang stabil tanpa fluktuasi ekstrim. Pada kondisi awal atau real sistemnya itu kapasitas produksi sebesar 957 tong per bulan. Dengan, skenario 1 itu lemburnya 1 jam, meningkat menjadi 1.070 tong per bulan. Sedangkan dengan skenario 2 itu lemburnya 2,5 jam, naik menjadi 1.230 tong per bulan. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa penambahan waktu kerja berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas produksi, sehingga sistem menunjukkan perilaku stabil dan efisien dalam memenuhi, permintaan pasar. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.